Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 671. Teratai Salju Tianshan. Hari itu, Lin Shaoxiong berkata bahwa dia akan mengunjungi aliran telapak besi pada 3 hari kemudian. Itu juga berarti bahwa dendam ini masih belum bisa dihapuskan di hati Lin Shaoxiong, sehingga Qin Lang secara alami tidak akan berdekatan dengan Qiu Gongcheng. Dia hanya bersikap sopan padanya saja. Qiu Gongcheng masih bersikap sangat antusias. Master Qin, hari ini aku datang ke sini adalah meminta maaf atas kekasaran keponakanku. Qiu Fakui telah dimanjakan olehku sejak dia kecil dan selalu bertindak ceroboh. Aku telah menegurnya dengan kejam dan juga mengurungnya. Untuk menyatakan ketulusanku, aku membawa teratai salju Tianshan yang disimpan di dalam komunitasku ke sini. Teratai salju Tianshan ini memiliki sejarah selama 500 tahun dan warnanya masih terlihat cerah. Mungkin saja ini akan membawa sedikit manfaat untuk Dr. Qin. Aku akan mengatakannya dengan sungguh-sungguh di sini, berharap Anda bisa menyampaikannya. Tidak tahu di manakah Raja Selatan sekarang, aku ingin meminta maaf padanya dengan tulus. Selain itu, aku juga pernah mendengar bahwa Master Qin adalah seorang dokter jenius. Kebetulan aku memiliki beberapa masalah dengan kesehatanku belakangan ini. Meskipun aliran telapak besi juga memiliki dokter, tetapi mereka tampaknya tidak begitu paham dengan gejala penyakitku. Aku juga memiliki sedikit pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok sehingga aku berharap untuk meminta saran dari Master Qin. 3 alasan Qiu Gongcheng sangat masuk akal. Tentu saja bahwa itu akan membiarkan Qin Lang menghilangkan niat permusuhannya dan ketidaksenangannya sebelumnya. Qin Lang melirik Lin Shaoxiong. Wajah Lin Shaoxiong menunjukkan seringai, jelas bahwa Lin Shaoxiong sedikit lebih paham tentang Qiu Gongcheng. Qin Lang juga termasuk orang yang cerdas. Dia segera menyadari bahwa keponakannya Qiu Gongcheng telah mematahkan lengannya dan 4 orang dari komunitas mereka sudah mati. Dia seharusnya tidak terlihat begitu baik dan ramah, bahkan juga datang ke sini untuk meminta maaf. Apakah dia tidak marah? Apakah dia selalu bervegetarian dan menyembah Buddha setiap harinya? Dunia sangat bahaya dan banyak orang yang bermuka dua. Setelah Qin Lang memikirkannya, dia juga tersenyum dan berkata, Tuan Qiu, aliran telapak besi menyerangku di tengah malam dan hal ini memang sudah terjadi. Anda juga tidak perlu lagi untuk meminta maaf ataupun menjelaskannya. Adapun tentang apakah aku bisa mengampuninya atau tidak, aku masih belum selesai untuk memikirkannya. Jika aku yang digertak oleh orang lain, mengampuninya dengan sembarang, maka setelah hal ini tersebar keluar, takutnya semua orang tidak akan menganggapku serius lagi. Takutnya aku akan menghadapi lebih banyak serangan untuk kedepannya. Selain itu, ini juga masalahku dan Paman Lin. Aku juga harus melihat maksud dari Paman Lin untuk membuat keputusan. Sambil berkata demikian, Qin Lang melirik Lin Shaoxiong lagi. Lin Shaoxiong tampaknya acuh tak acuh dan sedikit menggelengkan kepalanya. Qin Lang meninggikan suaranya dan berkata, Paman Linku tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Oleh karena itu, aku akan mewakilinya sepenuhnya untuk bernegosiasi denganmu. Qin Lang menjadi lebih dingin lagi dari sebelumnya. Dia juga tidak memberi Qiu Gongcheng tempat duduk ataupun menuangkan teh, kemudian dia langsung berkata, bawalah kembali teratai salju Tianshan. Ini, kami tidak membutuhkannya. Sambil berkata demikian, Qin Lang langsung mendorong kotak hadiah itu. Master Qin, kali ini aku menyatakan ketulusanku dan datang untuk menghilangkan dendam denganmu dan Raja Selatan. Saat berada di dunia, wajar saja jika bertemu dengan sedikit masalah, tetapi utamakanlah keharmonisan dan saling mengalah satu sama lain. Qiu Gongcheng tidak marah dan tidak menyimpan teratai salju Tianshan-nya, melainkan dia tertawa. Master Qin sungguh murah hati, berilah aku kesempatan untuk minta maaf, lagi pula, aku juga memiliki hubungan persahabatan yang
Dalam dengan Dr. Genius Su. Ada sebuah pepatah berkata bahwa lihatlah muka seseorang untuk mengampuninya. Kita semua adalah teman ke depannya, tidak perlu lagi untuk mencari masalah. Jika kamu merasa bahwa ketulusanku masih tidak cukup, katakan saja permintaanmu, aku akan memenuhi permintaanmu sebisa mungkin. Qiu Gongcheng sebagai bos besar di aliran telapak besi, tetapi dia sangat tulus dan menempatkan dirinya sendiri di posisi yang sangat rendah. Dia menghibur Qin Lang dengan segala cara, namun, Qin Lang tidak menerimanya. Mari kita bicarakan saat kamu bertemu dengan Paman Lin di lain hari, dia yang memiliki keputusan akhir untuk masalah ini. Tetapi jika Tuan Qiu yang datang dari jauh ke sini untuk berobat, kami membuka klinik dan kamu bisa berobat di sini, ini adalah sesuatu hal yang bisa kutangani. Apakah Raja Selatan tidak punya waktu untuk menemuiku? Tanya Qiu Gongcheng sambil tersenyum. Di dalam hatinya, Qiu Gongcheng sangat ingin bertemu dengan Lin Shaoxiong, tetapi dia melihat bahwa Qin Lang bersikap acuh tak acuh dan mungkin saja sengaja untuk mempersulitnya, sehingga dia juga tidak bersikeras lagi. Kalau begitu tunggu saja kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada gunanya untuk terburu-buru. Paman Lin tidak bisa menemuimu. Qin Lang mengulanginya, oke, kalau begitu kita tidak perlu membahas masalah ini. Master Qin, periksalah tubuhku terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, Qiu Gongcheng duduk di atas kursi dan mengulurkan tangannya untuk membiarkan Qin Lang memeriksanya. Saat ini, Lin Shaoxiong berbalik dan pergi ke halaman belakang. Ada sebuah kamar di halaman belakang. Kamar ini awalnya adalah ruang praktik Dr. Genius Su, apalagi juga sangat luas. Qin Lang memberikan kamar ini sebagai kediaman Lin Shaoxiong. Lin Shaoxiong sedang tidur siang di dalam kamar. Di dalam aula, Qin Lang meraih pergelangan tangan Qiu Gongcheng. Dia segera menyadari bahwa kondisi fisik Qiu Gongcheng sangat bagus dan denyut nadinya kuat, yang jauh lebih muda daripada penampilannya yang berusia 50 tahun. Qiu Gongcheng juga terlihat tenang. Dia yang datang untuk berobat hanyalah alasan apa yang tidak dimiliki oleh aliran telapak besi. Siapakah dirinya sendiri? Setelah berlatih bela diri sampai tingkat tertentu, dia sendiri sudah bisa menjadi seorang dokter. Qiu Gongcheng hanya memberi muka untuk Qin Lang dan pada saat yang bersamaan, dia mengungkapkan keterampilan bela dirinya sendiri secara tidak disengaja. Ini adalah sebuah tipuan bagi seorang bos besar di dunia bela diri sepertinya, yang meminta Qin Lang untuk memeriksanya. Wajah Qin Lang pasti bersinar jika hal ini tersebar keluar. Qin Lang meraih pergelangan tangan Qiu Gongcheng lagi dan merasakan energi internal yang sangat kuat, yang sedang melonjak di dalam tubuh Qiu Gongcheng. Jika Qin Lang salah menebaknya, keterampilan bela diri Qiu Gongcheng setidaknya berada di tingkat master. Adapun tentang kelasnya, itu masih belum bisa diprediksi. Tatapan Qiu Gongcheng pada Qin Lang masih sangat antusias, seolah-olah dia adalah teman lama Qin Lang yang sudah lama tidak bertemu. Master Qin, bagaimana dengan kondisi tubuhku? Bagus, bagus. Tuan Qiu adalah tetua Qiu Fakui, tetapi tubuhmu jauh 10 kali lebih bagus darinya. Hanya saja apa? Minat Qiu Gongcheng tiba-tiba muncul, lalu dia bertanya demikian. Hanya saja amarah Tuan Qiu melonjak naik dalam 2 hari ini, yang menyebabkanmu frustrasi dan terlalu banyak berpikir. Kamu harus minum beberapa bungkus obat penenang. Obat 11 penenang Balai Hui Chunku memiliki karakteristik uniknya sendiri. Tidak masalah jika Tuan Qiu meminumnya. Sambil berkata demikian, Qin Lang menatap Qiu Gongcheng dengan makna yang dalam. Qiu Gongcheng segera mengerti dan wajahnya sedikit memerah. Qin Lang sudah melihat isi hatinya dari denyut nadinya dan tidak perlu mengatakannya lebih banyak lagi, dan juga, adapun tentang masalah ketua dari aliran telapak besi yang mematahkan lengannya sendiri, sungguh aneh jika sosok tokoh di tingkat master yang hebat seperti Qiu Gongcheng tidak memiliki emosi. Qiu Gongcheng hendak ingin berdiri dan berterima kasih pada Qin Lang, lalu Qin Lang tiba-tiba berkata, jangan bergerak.
Qiu Gongcheng hanya bisa duduk dan berpikir bahwa keterampilan medis Qin Lang sudah dianggap sangat bagus, tetapi itu tidak ada apa-apanya di matanya. Kemudian, Qiu Gongcheng sudah mulai terkejut dengan kata-kata Qin Lang. Tuan Qiu, kamu awalnya memiliki tubuh yang bagus, tetapi ada satu titik yang fatal di tubuhmu. Perutmu pernah ditusuk oleh pedang tajam dan pembuluh darahmu mengalami kerusakan parah. Sekarang lukanya sudah sembuh, hanya saja masih meninggalkan bekas, tetapi luka itu sebenarnya masih belum sembuh. Tampaknya sudah sembuh, tetapi sebenarnya masih belum sembuh. Ada banyak kasus semacam ini, seperti banyak veteran dengan eksploitasi militer yang hebat, yang memiliki banyak dokter bagus di sekitarnya, tetapi pelurunya masih ada di dalam tubuh mereka. Setelah mayat mereka dikremasi, peluru itu baru saja lepas keluar dari tubuhnya. Untukmu yang berada di tingkat master, seharusnya luka pedang semacam ini tidak akan bertahan begitu lama. Selama memasuki tingkat master, bahkan luka yang diderita selama periode kekuatan batin juga akan sembuh secara alami tanpa meninggalkan bekas, tetapi lukamu sangat aneh dan selalu ada di sana. Bab 672. Master berobat. Aku merasa bahwa pedang yang menusukmu ini bukan pedang biasa, melainkan pedang beracun. Sebelumnya, kondisi tubuhmu sangat bagus. Adapun tentang tubuh praktisi bela diri, darah yang berjatuhan dalam api juga dapat dipulihkan, tetapi sekarang usiamu sudah tua dan kekurangan dalam perawatan luka pada tahun itu juga sudah terungkap. Jika aku tidak salah menebaknya, saat kamu terluka oleh pedang pada tahun itu, kamu sama sekali tidak memiliki obat apapun, melainkan kamu tertidur selama beberapa hari, lalu kamu mengayunkan kekuatanmu untuk memaksa racun itu keluar. Kemudian, kamu tidak menanganinya lagi dan membiarkannya sembuh sendiri. Kamu adalah sosok tokoh besar di aliran telapak besi dan seharusnya mencari beberapa dokter yang sangat bagus untuk mengobatimu. Itu juga bukan apa-apa. Alasan kamu yang tidak menanganinya diperkirakan bahwa kamu berada di dalam situasi kritis pada saat itu. Setelah kamu memaksakan racunnya keluar, kamu mulai mengejar dan membunuh lawanmu. Oleh karena itu, luka ini telah meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Seharusnya, lukamu robek kembali pada 2 atau 3 tahun yang lalu. Meskipun kamu telah menjalani penyembuhan yang tepat, tetapi lukanya masih belum disembuhkan. Kamu adalah seorang master sekarang dan kamu juga tidak peduli pada luka ini, karena kamu merasa bahwa kondisi tubuhmu masih sangat bagus, bukan? Ada apa dengan luka ini? Jika seorang praktisi bela diri tidak bisa mengalami sedikit luka, dia tidak pantas untuk menyebut dirinya sendiri sebagai praktisi bela diri yang sejati. Memang benar bahwa Qiu Gongcheng tampaknya santai dan acuh tak acuh. Tetapi jika kamu tidak menyembuhkan akar masalahnya, mungkin saja kamu sudah mati pada hari ini di tahun depan, kata Qin Lang dengan serius. Dia sama sekali tidak bercanda, ekspresi di wajah Qiu Gongcheng berubah drastis. Dia awalnya memang tidak peduli, karena ini adalah luka lama yang lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia juga tidak merasakan reaksi yang tidak nyaman selama beberapa tahun ini, melainkan dia memiliki penampilan yang muda. Dia telah berusia lebih dari 80 tahun, tetapi penampilannya terlihat sekitar 50 tahun. Wajahnya bahkan tidak memiliki sedikit kerutan. Bagaimana mungkin dia bisa mati pada tahun depan? Meskipun orang-orang di dunia bawah tanah tidak terlalu dekat dengan pengobatan barat, tetapi Qiu Gongcheng berbeda. Dia pernah pergi ke rumah sakit terbagus secara pribadi dan sepenuhnya mengevaluasi tubuhnya dengan peralatan medis pengobatan barat. Datanya sangat bagus, hanya saja perkataan Qin Lang juga tidak bisa diremehkan, karena dia hanya memeriksa denyut nadi dan mengatakan semua gejala penyakitnya sendiri, apalagi analisisnya juga benar, seolah-olah dia ada di sana. Sehingga Qiu Gongcheng menjadi terkejut, lukanya sangat dirahasiakan di aliran telapak besi. Orang-orang yang tahu dia terluka pada tahun itu sudah mati lebih awal, sehingga benar-benar mustahil bagi Qin Lang yang sudah lama tahu dia yang terluka, jika dapat menjelaskan gejalanya secara rinci dan jelas, itu juga tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai dokter jenius.
Ekspresi di wajah Qiu Gongcheng menjadi serius. Dia sudah mengerti bahwa Qin Lang tidaklah sederhana itu. Qiu Gongcheng selalu tidak mengerti. Dengan akar penyebab penyakitnya sendiri, bahkan dia juga bangga akan hal itu, tetapi lukanya memang terbuka kembali pada beberapa tahun yang lalu. Setelah perawatan pada saat itu, dia juga tidak peduli lagi. Bagaimana mungkin seorang master memikirkan luka kecilnya sendiri, lalu memakan banyak obat untuk penyembuhannya? Qiu Gongcheng merasa sangat jijik. Setelah tahun sebelumnya, luka ini tidak pernah kambuh lagi dan kondisi fisiknya juga selalu baik-baik saja. Bekas lukanya tidak sepenuhnya tidak menunjukkan keanehan. Tetapi Qin Lang berkata bahwa dirinya sendiri memiliki ancaman pada nyawanya. Apakah itu adalah penilaian yang benar atau ada niat lainnya? Qiu Gongcheng masih sedang memikirkannya. Bagaimanapun, keterampilan medis Qin Lang memang sangat bagus. Kalau begitu juga tidak masalah untuk menanyakannya. Oleh karena itu, Qiu Gongcheng menyipitkan matanya dan bertanya, Master Qin memang luar biasa, kamu yang hanya memeriksa denyut nadiku sudah bisa menjelaskan kondisi fisikku secara detail. Apa yang kamu katakan semua benar dan tidak ada yang salah, hanya saja kata-kata. Master Qin terlalu berat bukan? Kamu juga telah melihat kondisi fisikku yang sekarang, sedangkan aku juga tahu bahwa juga tidak sulit bagi praktisi bela diri seperti kita untuk hidup sampai 100 tahun jika terus berlatih, bagaimana bisa aku mati? Kemudian, Qiu Gongcheng menyeringai, mungkinkah kamu masih punya dendam pribadi dan sengaja untuk menakutiku? Ini bertentangan dengan etika medis. Dokter harus memiliki hati yang baik, bahkan tahanan di medan perang pun akan diselamatkan. Kata-kataku semua ini benar bukan? Kata-kata Qiu Gongcheng sangat masuk akal. Setelah selesai berbicara, dia menatap Qin Lang dengan ketat dan ingin melihat apakah Qin Lang sedang menakuti dirinya sendiri atau tidak. Hanya saja tidak ada ekspresi apapun di wajah Qin Lang. Lukamu kambuh di musim dingin tahun lalu dan itu sebenarnya sudah memburuk. Saat itu, kamu tidak begitu peduli, tetapi sekarang sudah tiba di periode kambuhnya. Kondisinya akan semakin memburuk, hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Tunggu saja, lukamu akan segera terbuka. Dan lubang aslinya juga akan robek lagi. Jika Tuan Qiu ingin menunggu sampai saat itu untuk melakukan perawatan, Balai Hui Chunku juga akan selalu menyambut kedatanganmu. Sambil berkata demikian, Qin Lang mengambil selembar kertas dan merobeknya. Lalu dia merobeknya dan terus merobeknya lagi. Pada akhirnya, dia melemparkan setumpuk robekan kertas ke atas meja dan berkata, hingga tahun depan, lukamu akan terus karembuh, lukamu akan berulang kali robek dan tertutup kembali. Pada akhirnya, lukamu akan berubah menjadi seperti ini. Kamu lihat saja sendiri, aku sudah selesai berbicara. Setelah itu, Qin Lang tidak berbicara lagi, dia menatap Qiu Gongcheng dengan acuh tak acuh, yang berarti bahwa jika tidak ada masalah lainnya lagi, silakan keluar. Bagaimana mungkin Qiu Gongcheng ingin pergi? Kelopak matanya berkedut. Maksudmu bahwa lukaku akan seperti selembar kertas putih itu saat itu dan akan hancur setelah robek bukan? Qiu Gongcheng tidak bersedia untuk mempercayai Qin Lang, karena kondisi tubuhnya jelas sudah sangat bagus, tetapi keterampilan medis Qin Lang yang demikian membuatnya tidak tahan untuk menjadi lebih serius lagi. Benar, kata Qin Lang, tetapi dia merasa sedikit lebih tidak sabar. Sekarang hanya aku yang bisa melihat kondisi ini. Bukannya Bian Kue pernah mengatakan bahwa Qi Huangong menderita penyakit apa itu di dalam perutnya pada tahun itu? Qiu Gongcheng menjadi mengerti seketika. Bian Ke bertemu dengan Qi Huangong adalah peringatan dari zaman ke zaman untuk orang yang merahasiakan penyakitnya. Aku sudah mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak merawatnya dengan baik-baik sebelumnya. Jika kamu tidak merawatnya sekarang, lukamu akan hancur. Jika kamu mencurigai kemampuan medisku ataupun karakterku, kalau begitu silakan keluar, aku tidak akan menahanmu di sini. Qin Lang tampaknya dingin, lalu dia melemparkan tumpukan robekan kertas ke dalam tong sampah dan berhenti untuk bicara. Qiu Gongcheng berpikir sejenak,
Tetapi itu juga hanya sesaat, kemudian dia berkata, Master Qin, jangan marah, aku tidak bermaksud demikian, maksudku bahwa kondisi tubuhku awalnya sudah sangat baik. Petik 2. Kamu masih tidak percaya padaku, tetapi kamu juga merasa sedikit lebih khawatir bukan? Tuan Qiu, hanya aku yang bisa melihat penyakitmu dan juga hanya aku yang bisa menyembuhkannya, kamu jangan mengkhawatirkannya lagi. Sambil berkata demikian, Qin Lang menuangkan segelas air untuk Qiu Gongcheng. Dia menunjukkan sedikit niat baik di matanya. Dia bisa melihat bahwa Qiu Gongcheng telah melepaskan sedikit kewaspadaannya terhadap dirinya sendiri. Ketika merasakan niat baik ini, hati Qiu Gongcheng menjadi hangat, lalu secercah cahaya melintas di matanya. Kalau begitu, Master Qin, apa yang harus ditangani dengan kondisiku ini? Sikap Qiu Gongcheng sudah sangat baik, bahkan jika dia berpura-pura, dia juga memang berpura-pura untuk mudah didekati orang. Jangankan sekarang, setelah mendengar tentang penyakitnya sendiri yang tersembunyi, dia menjadi tidak sadarkan diri dan meminta saran dari Qin Lang seperti orang biasa. Tetapi bagaimanapun, mata Qiu Gongcheng sangat tajam dan cahaya dingin melintas secara tidak disengaja di matanya. Dia tidak melewati ekspresi apapun yang ada di wajah Qin Lang. Tidak perlu repot-repot. Sekarang lukamu masih belum robek, kami hanya perlu membuka luka di perutmu dan membuang racun di dalamnya, lalu memperbaiki otot dan meridian dan mengoles beberapa obat luka. Qin Lang menyambut tatapan Qiu Gongcheng dengan tenang. Bab 673. Memberikan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian, kami akan menjahitnya secara manual dan membiarkan daging dan darah sepenuhnya menyatu di dalam dan di luar. Pada akhirnya, kamu minum beberapa obat herbal dan akan sembuh dalam jangka waktu tertentu. Jika kamu tidak disakiti oleh kekuatan eksternal selama waktu penyembuhan, nyawamu akan terselamatkan, ditambahkan dengan fungsi tubuhmu yang bagus dan kamu adalah seorang master. Aku merasa bahwa jika kamu menggunakan kekuatan batinmu untuk penyembuhan selama jangka waktu tertentu, nyawamu tidak hanya akan terselamatkan saja, tetapi juga tidak masalah bagimu untuk panjang umur. Karena kamu adalah orang di dunia bela diri, juga belum tentu bahwa kamu tidak sepenuhnya mengerti apa yang kukatakan. Master yang sakit memang merupakan sebuah keajaiban, tetapi itu jauh lebih mudah diobati daripada orang biasa. Selain itu, di tempatku sini, aku dapat mengobatimu sebaik mungkin, karena Balai Huicun dapat mencapai persyaratan yang diperlukan untuk perawatan lukamu. Master, syarat apa itu? Tanya Qiu Gongcheng sambil menatap Qin Lang. Mudah. Pembuatan obat luka. Lukamu harus diobati dengan obat luka bintang 7, atau tidak lukamu itu akan meninggalkan gejala sisa yang tidak ada habisnya. Setelah Qin Lang selesai berbicara, dia bersandar di kursinya dan berkata, Tuan Qiu, pikirkanlah dengan baik-baik. Buka luka di perutku, taruh obatnya, jahit, dan merawat setelahnya. Selain itu, sejauh yang kutahu, hanya ada obat luka bintang 4 di dunia ini saat ini. Apakah klinikmu memiliki obat luka bintang 7? Qiu Gongcheng berpikir dan tiba-tiba teringat dengan kata-kata Qiu Fakui. Demi merebut resep obat luka yang rahasia ini, Qiu Fakui sudah terluka. Obat awan dewa. Qiu Gongcheng berseru, Lia, seharusnya kamu juga sudah tahu. Qin Lang mengangguk, tetapi aku hanya mengembangkan sebotol obat awan dewa saja dan sekarang sudah habis. Aku ingin biaya konsultasi sebesar 100 juta yuan. Aku akan bergegas mengembangkannya segera untuk Tuan Qiu. Qin Lang tersenyum tipis. Jika itu bisa menyembuhkanku, 100 juta yuan bukanlah masalah. Waktu sudah hampir akhir tahun dan masalahku sangat banyak, ditambahkan dengan benar-benar tidak ada yang aneh pada kondisi tubuhku. Jika Master Qin bisa melihatnya, kalau begitu aku akan kembali untuk mempersiapkannya dan mengosongkan waktuku. Qiu Gongcheng tersenyum. Dapat dimengerti, tetapi sebagai dokter, aku menyarankan Tuan Qiu untuk mengosongkan waktumu sesegera mungkin. Menurut situasimu, mungkin saja lukamu akan robek pada belakangan ini. Jika lukamu robek sendiri,
maka itu adalah masalah yang sangat besar dan jauh lebih rumit daripada perawatan saat ini. Qiu Gongcheng segera berdiri. Oke, Master Qin, aku akan memberimu jawaban sesegera mungkin. Kemudian, Qiu Gongcheng berjabat tangan dengan Qin Lang dengan cepat. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Qiu Gongcheng berbalik dan buru-buru pergi. Teratai salju Tianshan juga tidak dibawa pergi olehnya. Qin Lang, apakah kamu ingin mengobati Qiu Gongcheng? Saat ini, Lin Shaoxiong berjalan masuk dari halaman belakang dan tampaknya dia telah mendengar percakapan di antara keduanya. Dokter harus memiliki hati yang baik. Sebagai seorang master, sikapnya juga tidak terlalu arogan. Jika dia bersedia untuk percaya padaku dan membiarkanku menyembuhkannya, maka aku akan melihat uang 100 juta yuan itu untuk menyelamatkan nyawanya. Qin Lang segera bangkit dan menyeduh secangkir teh untuk Lin Shaoxiong dengan hormat. Tetapi Paman Lin, orang ini pada dasarnya sangat licik, aku lihat dia memiliki hubungan ini dengan kita. Dia pasti tidak akan membiarkanku membuka perutnya untuk menyembuhkannya. Aliran telapak besi memiliki dendam yang besar dengan kita. Jika aku memeriksanya dengan jujur dan terbuka, maka dia pasti mengira bahwa aku memiliki niat buruk dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Seorang tokoh tingkat master duduk di tempatku sini seperti orang biasa yang sedang mengajukan pertanyaan, apalagi dia juga begitu lembut dan hormat. Ini awalnya sudah tidak masuk akal. Dia sedang melakukan trik, lalu memberiku muka dan membiarkanku menyembuhkannya untuk mendapatkan kesan baik dariku, itu saja. Bahkan jika dia telah banyak menebak dan tahu bahwa apa yang kukatakan tidak salah, dia juga tidak akan pernah membiarkanku untuk menyentuh tubuhnya, karena memberikan kepercayaan kepada orang lain adalah hal yang sangat pantang baginya. Dia khawatir bahwa aku akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan apapun padanya, yang akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Bos besar seperti itu yang terlalu banyak berpikir, malah sangat mudah untuk merasa lelah. Jika aku melakukan apapun padanya, dia akan mati tanpa peringatan. Ini adalah kekhawatirannya yang paling besar. Master selalu bersikap sedikit sombong, dia mengenal kondisi tubuhnya sendiri dengan baik dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika bukan karena aku yang mengatakan beberapa kalimat dan menarik perhatiannya, takutnya dia hanya tertawa dan pergi keluar. Kali ini, setelah dia kembali, dia pasti akan menggunakan energi sejatinya untuk memeriksa fungsi tubuhnya sendiri. Jika dia menemukan masalah apapun, maka dia akan segera bertindak dan menggunakan metodeku untuk mengobati lukanya. Sangat dimungkinkan bahwa orang yang menusuknya adalah dirinya sendiri. Tatapan Qin Lang sangat tajam. Dia sudah bisa membaca pikiran Qiu Gongcheng. Semuanya ini menunjukkan bahwa dia berpura-pura ingin berdamai dan menunjukkan kelemahannya. Bukannya itu sia-sia bagimu untuk memeriksanya. Lin Shaoxiong tertawa terbahak-bahak, tetapi meskipun Balai Huichun sudah kehilangan uang 100 juta yuan, tetapi malah memperoleh 3 buah teratai salju Tianshan. Itu juga sangat bagus. Qin Lang sedikit menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya ada satu orang lagi yang telah memasuki perangkap. Di pihak Lu Meichen sana, aku harus meminta mereka untuk mempercepat produksinya dan merilis sampelnya lebih awal. Qin Lang juga tidak menolak teratai salju Tianshan itu. Dia segera meminta 8 dokter besar untuk melakukan beberapa pekerjaan pendahuluan yang bagus pada teratai salju Tianshan ini, demi penyembuhan Xiao Feng kesayangannya. Selanjutnya dalam beberapa hari ini, memang benar bahwa tidak mendapatkan kabar apapun dari Qiu Gongcheng, lalu Qin Lang menghubungi Lu Meichen dan memintanya untuk mempercepat produksinya. Lu Meichen bergegas secepat mungkin. Setelah dia merekrut personel yang relevan, dia mulai mengoperasikan obat awan dewa. Proyek ini terkait dengan masa depan Lu Meichen. Lu Meichen secara pribadi memimpinnya dan mengaturnya. Bahkan dia juga berkali-kali berkeliling di gedung kantor yang sedang renovasi. Sore harinya di hari ketiga, Lu Meichen menelepon Qin Lang dan memintanya untuk pergi ke pusat litbang pembuatan awan dewa. Sekaligus melihat apa lagi yang perlu dia tambahkan, Qin Lang juga tidak basa-basi
Setelah dia memerintahkan Ying Jingling, dia langsung pergi ke pembuatan awan dewa. Meskipun gedung kantor ini terletak di daerah yang terpencil dan juga hanya ada 3 gedung kecil berlantai 7, tetapi ini cukup untuk digunakan oleh personal Litbang. Alasan untuk memilih daerah yang terpencil adalah agar tidak menarik perhatian orang dan kondusif untuk kerahasiaan. Kebakaran, mobil listrik sudah terbakar. Ketika mobil baru saja tiba di tujuan, Qinlang turun dari mobil, lalu dia mendengar suara ledakan sebelum dia berjalan melewati pintu. Kemudian, terdengar sebuah teriakan yang panik. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat cahaya merah di tangga gedung kantor. Pertama kalinya adalah lantai pertama. Kebakaran, kemudian lantai 2, 3 dan seterusnya meledak. Segera, seluruh gedung kantor mengepul dengan asap hitam dan api. Gelombang panasnya dapat dirasakan pada jarak puluhan meter. Kecepatannya yang sangat cepat ini sama sekali tidak memberikan orang waktu untuk meresponsnya. Gedung kantor penuh dengan suara jeritan, lalu pintu masuk di sisi lainnya terbuka. Kerumunan orang terus keluar. Ada pekerja renovasi, Yuking dan lainnya. Satu persatu dari mereka semua menjadi panik dan kedua kaki mereka gemetar. Yuking bahkan terlihat pucat dan jatuh secara tidak disengaja. Ada apa ini? Qinlang bergegas. Lalu dia menarik Yuking dan bertanya, mengapa bisa kebakaran? Baterai mobil listrik dari seorang pekerja renovasi telah meledak, yang telah membakar tumpukan bahan dekorasi dan tirai. Yuking berkata kepada Qinlang, untung saja bahwa kami berlari keluar dengan cepat, atau tidak kami semua akan terhalangi. Dia merasa ketakutan. Qinlang melirik kerumunan orang, di manakah Presiden Lu? Presiden Lu. Yuking awalnya terkejut, kemudian kesan kepanikan muncul di wajahnya yang cantik. Bab 674. Memadamkan kebakaran. Presiden Lu berada di lantai 7. Aku tidak tahu mengapa dia masih belum turun. Saat itu, aku melihatnya sedang. Sebelum Yuking selesai berbicara, Qinlang bergegas masuk ke dalam lautan api. Bangunan yang sekarang sudah menjadi hitam dan berasap, sehingga Qinlang menghilang dari pandangan semua orang dalam hitungan detik. Apakah ketua Dewan Komisaris sudah gila? Apinya sudah seperti ini, apalagi di atas adalah struktur kayu dan cat. Setelah api menyerbunya, dia akan segera menjadi tumpukan tulang hitam. Anak muda terlalu impulsif, tidak peduli seberapa pentingnya barangnya, dia juga tidak bisa masuk seperti ini. Ketika melihat ada orang yang bergegas masuk ke dalam lautan api, semua orang yang berlari keluar menjadi terkejut. Mereka yang lolos dari malapetaka ini masih merasa takut dan tahu dengan tekanan dan cekikan dari api yang besar ini. Begitu api menyala, mereka hampir saja mati di dalam. Sekarang api sudah berkobar, sedangkan Qinlang bergegas masuk ke dalam seperti ini. Itu tidak ada bedanya dengan mencari mati. Di mata semua orang di tempat, Qinlang sudah gila dan sedang mengambil nyawanya sendiri untuk bercanda. Qinlang, di atas masih ada. Cepat padamkan api, cepat padamkan api, Presiden Lu masih ada di dalam. Panggil mobil pemadam kebakaran, panggil mobil pemadam kebakaran. Sudah terlambat bagi Yuking untuk menghentikan Qinlang, sehingga dia hanya bisa menghentakkan kakinya sambil berteriak. Lalu dia mengatur orang untuk menyelamatkan orang dan sekaligus memanggil mobil pemadam kebakaran untuk kemari. Qinlang yang bergegas masuk ke dalam gedung tahu bahwa dirinya sendiri akan berbahaya, tetapi dia yang sedang mengkhawatirkan Lu Meichen sama sekali tidak memedulikannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Lu Meichen terkubur di dalam lautan api. Qinlang merobek pakaiannya. Lalu dia meletakkan sedikit air dan menutupi hidung dan mulutnya. Di dalam api yang besar, ada banyak orang yang bukan terbakar sampai mati, melainkan jatuh ke dalam asap hitam dan gelombang panas. Boom! Begitu Qinlang bergegas menaiki tangga, seember cat yang terbakar jatuh dan membawa gelombang panas dan cahaya merah yang menyilaukan. Tubuh Qinlang terpental menjauh dan menghindari api yang berhamburan di mana beberapa tetes cat panas mengenai tubuhnya.
yang membuatnya mengernyit dan jelas bahwa ini sudah membakar kulitnya, tetapi Qin Lang masih mengabaikannya dan terus bergegas ke atas dengan cepat, meskipun api itu berkobar di bangunan. Tetapi karena langit yang gelap dan asap hitam yang mengepul, penglihatan Qin Lang menjadi tidak jelas, bahkan juga tidak bisa melihat kelima jari tangannya sendiri, tetapi Qin Lang masih bergegas menaiki tangga satu persatu dan terus meneriakkan nama wanita itu, agar tidak melewatinya secara tidak disengaja. Hanya saja ketika Qin Lang bergegas ke lantai 7 dan memanggil nama Lu Meichen puluhan kali, dia masih belum mendapatkan sedikit pun tanggapan. Dia menghancurkan lemari pemadam kebakaran, lalu dia mengambil 2 alat pemadam kebakaran dan mengarahkannya ke api di depan. Setelah memadamkan beberapa tumpukan api, penglihatan Qin Lang menjadi sedikit lebih jelas dan pendengarannya juga menajam. Dia segera menangkap bahwa ada gerakan di kamar timur sana, kemudian dia bergegas ke sana sambil membawa alat pemadam kebakaran. Bang! Qin Lang segera tiba di kamar timur. Setelah dia memadamkan api di kusen pintu dengan alat pemadam kebakaran, dia menendang pintu kayu yang terbakar hangus itu sampai terbuka. Gelombang panas menyergap keluar dan beberapa gambar yang terbakar berguling ke arah Qin Lang. Qin Lang menghindarinya dan memadamkan beberapa api di dalam kamar. Meichen, Meichen. Di dalam asap yang tebal, Qin Lang terus memanggilnya. Uhuk-uhuk. Terdengar sebuah suara yang lemah di sudut tembok. Aku di sini. Qin Lang merasa gembira. Lalu dia membuang alat pemadam kebakaran yang sudah habis digunakan olehnya dan bergegas menuju sumber suara itu. Dia menyalakan ponselnya, lalu menyalakan senternya dan penglihatannya menjadi jelas. Lu Meichen jatuh di sudut dengan kakinya yang terkilir. Tubuhnya ditekan oleh perancah, wajahnya yang cantik terlihat menyakitkan dan nafasnya menjadi lemah, tangan kirinya tergores oleh paku dan darahnya mengalir keluar dengan cepat. Qin Lang bergegas mendekatinya dan memanggilnya, Meichen, Meichen. Qin Lang membuka perancah itu dengan keras, lalu dia mengambil jarum perak untuk menghentikan darahnya. Kemudian, dia merobek pakaiannya lagi dan membasahinya, kemudian, dia menutupi hidung dan mulut Lu Meichen. Ketika merasakan kehangatan dari pria itu, Lu Meichen membuka matanya dengan kuat. Kesan gembira melintas di wajahnya yang cantik dan kemudian kembali lagi menjadi dingin seperti biasanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari mati. Dia terbatuk beberapa kali. Api yang sebesar ini akan mematikan orang. Kamu cepat pergi, kakiku sudah terkilir, aku tidak bisa bergerak lagi. Sebagai penanggung jawab perusahaan, Lu Meichen pernah ikut berpartisipasi dalam beberapa latihan pemadam kebakaran. Dia juga tahu bahwa betapa sulitnya untuk melarikan diri dari api yang semacam ini. Menurut keterampilan Qin Lang, tidak masalah baginya untuk melarikan diri sendirian, tetapi itu sudah berubah jika membawanya pergi untuk melarikan diri. Lu Meichen tidak ingin membiarkan Qin Lang mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Diam. Qin Lang menegurnya tanpa basa-basi, tidak peduli apakah kamu mati atau tidak, aku yang memiliki keputusan akhir. Berdiri dan jangan bergerak. Qin Lang langsung melepaskan stoking Lu Meichen. Di tengah lautan api, jika stoking itu terbakar, maka kedua kakinya pada dasarnya sudah hancur. Kemudian, dia menggendong Lu Meichen di belakang punggungnya, lalu dia mengikat Lu Meichen dengan stokingnya dan mengambil sebuah papan kayu untuk keluar. Ketika merasakan aroma yang akrab dan bahu yang kekar ini, mata Lu Meichen meneteskan air mata. Pria ini pernah menyakiti dirinya sendiri, yang tak terhitung jumlahnya, tetapi selalu membantunya ketika dia membutuhkannya, apalagi juga tidak menyesalnya. Lu Meichen tiba-tiba merasa bahwa dirinya sendiri telah berhutang terlalu banyak pada Qin Lang, takutnya bahwa dia tidak akan mampu untuk melunasinya selama sisa hidupnya ini. Jika dia bisa bertahan hidup pada hari ini, maka dia pasti akan menebusnya kepada Qin Lang. Lu Meichen diam-diam mengambil keputusan. Bang! Saat ini, terdengar lagi sebuah ledakan yang sangat keras. Langit-langit di koridor tiba-tiba runtuh, papan kayu yang terbakar mengalir ke arah Qin Lang dan Lu Meichen. Ketika melihat bola api yang menyilaukan itu,
Lu Meichen merasa tidak takut dan juga tidak menghindarnya, melainkan dia bergerak. Untuk melindungi kepala Qinlang, dia sepertinya ingin membantu Qinlang untuk menerima pukulan ini. Hanya saja sebelum dia memejamkan matanya, Qinlang telah mengayunkan tongkatnya dan menjatuhkan langit itu. Kemudian, dia menggerakkan kakinya dan menghindari kabel yang kusut itu. Hanya saja wajahnya terkena sedikit abu hitam, matanya menjadi berkabut. Lu Meichen mengulurkan tangannya dan menyeka wajah Qinlang. "Aku baik-baik saja, berbaringlah dengan baik," Qinlang berbisik, lalu dia melambaikan papan kayu dan menyentuh tangga dengan ingatannya sendiri. Jalan telah diblokir oleh berbagai puing yang sudah terbakar, apalagi tangga juga sudah dibakar sampai berubah bentuk, tetapi Qinlang tidak merasa takut dan turun ke bawah. Sambil menggendong Lu Meichen di belakang, dia tidak peduli pada luka bakarnya dan turun ke lantai 4 dalam satu tarikan nafas. Ketika dia hendak ingin bergegas ke lantai 3, dia menemukan bahwa tangga itu benar-benar sudah terhalang. Lebih dari belasan cat telah meleleh dan api menyala dengan menyilaukan. Jangankan melewatinya, bahkan juga tidak bisa untuk mendekatinya. Boom! Ketika Qinlang mundur beberapa meter, sebuah kamar di sebelahnya tiba-tiba meledak, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Jendela bergetar dan puing-puing beterbangan keluar. Sekelompok bola api yang besar meledak keluar, Qinlang yang menggendong Lu Meichen di belakang menghindarinya segera, tetapi tubuhnya masih terkena puing-puing itu dan terasa sangat menyakitkan. Qinlang terkejut, kamar apa itu? Ledakannya seperti bom. Gawat! Lantai 3 adalah ruang pameran perusahaan anggur sebelumnya. Lu Meichen tercengang dan kemudian ekspresi di wajahnya yang cantik berubah drastis. Kamar itu hanyalah sebuah ruang sampel tadinya dan ada puluhan kotak anggur di seberangnya. Dia menambahkan satu kalimat, "Masih ada banyak pure." Qinlang menarik nafas dingin setelah mendengar kata-kata ini, lalu dia mendongak dan melihat ke ruang penyimpan yang tidak jauh darinya, di tengah asap hitam. Penglihatannya tidak begitu jelas, tetapi Qinlang bisa menemukan bahwa pintu anti pencurian di ruang penyimpan telah dibakar oleh api sampai retak. Bahaya! Bangkelopak mata Qinlang berkedut, kemudian dia bergegas ke ruang sampel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengabaikan minuman keras dan kaca yang terbakar di lantai itu. Kemudian dia menabrak kaca jendela yang pecah. Pada saat yang bersamaan, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan stoking yang mengikat Lu Meichen. Boom! Dengan suara ledakan yang keras, kaca itu memercik kemana-mana dan Qinlang dan Lu Meichen jatuh dari ketinggian, di lantai bawah. Ketika Yu Qing dan lainnya melihat adegan ini, mereka tanpa sadar menutupi mulut mereka. Satpam yang sedang memadamkan api dengan pistol air juga membuka mulut mereka dengan lebar. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa Qinlang akan melompat keluar seperti ini. Jika melompat keluar dari lantai 4, itu juga akan terluka parah jika tidak mati. Bab 675. Naik ke lantai atas lagi. Banyak orang yang merasa khawatir. Di tengah udara, Qinlang membalikkan Lu Meichen dan memeluknya. Lalu dia mengulurkan tangan kirinya dan stoking sutra itu melilit pipa air. Krek! Stoking itu tidak bisa menahan berat dari kedua orang. Ketiak baru saja terkait, pipa itu terbelah menjadi dua bagian, tetapi kecepatan Qinlang dan Lu Meichen yang jatuh juga mengalami stagnasi dan kemudian mereka menabrak rerumputan. Qinlang memeluk Lu Meichen dengan erat-erat dan menggunakan punggung belakangnya sendiri untuk menahan benturan dari tanah. Bang, dengan suara benturan yang keras, keduanya jatuh ke tanah dan potongan rumput beterbangan. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Qinlang. Lu Meichen melihat rasa sakit di wajah Qinlang dengan jelas. Ketika Yu Qing dan lainnya melihat situasi ini, mereka tidak tahan untuk berseru. Staf medis bergegas kemari. Qinlang, Qinlang. Lu Meichen memeluk Qinlang sambil menangis. Jangan sampai terjadi apapun padamu, jangan terjadi apapun. Dia merasa khawatir terhadap Qinlang untuk pertama kalinya. Dia khawatir akan kehilangannya. Uhuk-uhuk, Qinlang terbatuk beberapa kali dan kemudian dia menyeka darah di sudut mulutnya. Tenang saja, aku baik-baik saja,
aku bisa menanggung cedera ini. Jika bukan karena memeluk Lu Meichen dan khawatir dia akan terluka, Qin Lang mampu untuk melakukannya sepenuhnya dan melompat dari lantai 4 tanpa cedera, meskipun benturan di punggungnya menyebabkan tulangnya hancur, apalagi juga memuntahkan seteguk darah, tetapi dia masih bisa mengendalikannya. Kamu sudah muntah darah, apakah kamu masih mengatakan bahwa dirimu baik-baik saja? Lu Meichen merasa cemas, mengapa kamu menabrak tanah sendirian? Kulitmu tipis, jika kamu terluka, bukannya kamu harus menyusahkanku untuk menyembuhkanmu lagi. Qin Lang berkata dengan dingin, aku tidak ingin melihatmu sepanjang hari. Diam. Lu Meichen memarahi Qin Lang, lalu dia tidak tahan untuk mencium bibir Qin Lang yang berdarah. Qin Lang terdiam. Ketika melihat keduanya sangat mesra, Yuking yang berlari kemari merasa sangat kesal. Gawat sudah, gawat sudah. Apa? Kakakku masih di atas. Yuking baru saja menyadari bahwa kakaknya sendiri tidak ada di tempat. Dia pikir bahwa kakaknya sudah kembali, tetapi akibatnya bahwa kakaknya yang di atas telah meneleponnya dan kemudian suaranya menghilang setelah mendengar kata-kata ini. Lu Meichen menjadi terkejut, kemudian dia menatap Yuking dengan kaget. Qin Lang tercengang sejenak dan kemudian segera mengetahuinya. Sore hari ini, Yuking meminta Lu Meichen untuk mengizinkan kakaknya ikut berpartisipasi dalam proyek baru. Lu Meichen teringat pada instruksi Qin Lang dan tidak ingin membiarkan Yuking mengatur seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang jelas untuk masuk. Di bawah situasi yang mendesak, Yuking menjadi marah, yang menyebabkan keduanya bertengkar. Dengan tidak terlalu menyenangkan, Yuking berkata bahwa kakaknya sendiri memiliki kehidupan yang sulit, apalagi juga lulusan sarjana kedokteran. Dirinya sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lu Meichen, mengapa dirinya sendiri tidak bisa membiarkan saudaranya untuk ikut berpartisipasi ke dalam proyek yang memiliki masa depan cemerlang. Dia tidak mengerti. Lu Meichen berkata bahwa perusahaan memiliki peraturan untuk tidak terlibat dalam hubungan nepotisme dan tidak mempekerjakan orang yang belum diselidiki. Sebenarnya, setelah Lu Meichen melihat kakaknya Yuking, dia merasakan sejenis ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ketika Yuking memohon padanya, dia tidak peduli padanya dan langsung pergi ke lantai 7 untuk bersantai, sedangkan Yuking tinggal di dalam kamar bersama kakaknya untuk minum teh. Ketika menemui api besar, karena ledakannya sangat mengerikan dan menyebar sangat cepat dan juga menghasilkan efek menyedot, Yuking yang keluar untuk memeriksa situasinya menjadi ketakutan sampai berlari turun ke bawah bersama yang lainnya. Hingga sekarang, dia baru saja menyadari bahwa kakaknya masih di lantai atas. Itu memang sedikit aneh. Di hadapan kebakaran yang begitu serius, dia malah tidak memperhatikan kakaknya sendiri dan baru saja menyadarinya sampai sekarang bukan. Tetapi tentu saja tidak ada orang yang akan memikirkan masalah ini untuk saat ini. Yuking, apakah kamu bodoh tadinya? Kamu baru saja mengatakannya sekarang bukan. Lu Meichen tidak tahan untuk meraung pada Yuking, tetapi Yuking menangis dengan sangat sedih. Lu Meichen menoleh dan melihat gedung kantor yang hitam dan berasap itu. Wajahnya yang cantik tidak tahan untuk merasa putus asa, meskipun semua orang telah mengorganisir pemadaman kebakaran, tetapi itu sama sekali tidak efektif. Seluruh bangunan masih terbakar, kakaknya Yuking masih berada di dalam dan akan menghadapi banyak bahaya. Aku yang meninggalkan kakakku untuk melarikan diri murni adalah naluri manusia, ini adalah salahku, Nona. Kata Yuking dengan kasihan. Saat ini, Qin Lang melihat bangunan yang penuh dengan lautan api itu, hal yang paling mendesak adalah menyelamatkannya. Lu Meichen menoleh dan melihat yang lainnya di samping Yuking, mengapa mobil pemadam kebakaran masih belum datang. Aku sudah menelepon mereka sebelumnya dan mereka juga sudah berangkat, tetapi mereka telah diblokir oleh mobil BMW di persimpangan jalan. Kapten Tim Satpam melangkah maju dan segera berkata demikian. Kapten Tim Satpam lanjut berkata, mereka ingin menyingkirkan mobil BMW putih itu, tetapi itu masih perlu memakan sedikit waktu. Mobil BMW putih. Yuking berhenti untuk menangis dan kemudian dia tercengang. Mungkinkah itu adalah mobilku?
Dia merasa sangat aneh, mengapa mobilnya begitu kebetulan menghalangi mobil pemadam kebakaran. Kamu sungguh tidak bisa diselamatkan. Lu Meichen meraung pada Yuking, Yuking, ada apa denganmu, mengapa kamu tidak terlihat seperti dirimu lagi? Tim Satpam, desak semua Satpam dan beritahu mereka untuk menyingkirkan mobil yang menghalangi mobil pemadam kebakaran di sepanjang jalan. Aku akan membayar semua kompensasinya. Ada getaran dalam nada bicaranya. Masalah ini melibatkan nyawa orang. Dia tidak bisa melalaikannya sedikit pun, sudah terlambat. Qin Lang menghela nafas dengan panjang, aku akan naik ke atas lagi. Kamu ingin naik ke atas lagi? Tidak boleh. Lu Meichen meraih pergelangan tangan Qin Lang dengan sekuat mungkin. Aku tidak mengizinkanmu untuk naik ke atas lagi, tidak apa-apa, aku bisa menyelamatkanmu keluar dan juga bisa menyelamatkan yang lainnya keluar. Qin Lang juga tidak ingin menyelamatkan orang lain, tetapi dia tahu bahwa tidak boleh ada orang mati di dalam gedung ini, karena itu akan membawa sial. Wajah Lu Meichen yang cantik menjadi dingin, tidak boleh pergi. Bagi Lu Meichen, dia tidak bisa kehilangan Qin Lang lagi sekarang. Puff, Qin Lang menyodok satu titik di tubuh Lu Meichen dengan jari tangannya. Tubuh Lu Meichen menjadi lemas dan kehilangan kekuatannya. Qin Lang mengulurkan tangannya dan memeluknya. Lu Meichen berteriak dengan cemas, Qin Lang, apa yang kamu lakukan? Yuking, peluk dia. Dia akan baik-baik saja selama 2 menit ini. Qin Lang menyerahkan Lu Meichen yang lembut kepada Yuking, lalu dia berbalik dan bergegas masuk ke dalam gedung yang berapi itu. Qin Lang. Lu Meichen tidak tahan untuk berteriak dan ingin bergegas untuk menghentikannya, tetapi dia sama sekali tidak memiliki tenaga. Dia tidak tahu perasaan apa yang dia miliki terhadap Qin Lang sekarang, tetapi ketika melihat Qin Lang yang bergegas masuk, tubuhnya tiba-tiba terasa kosong. Pemikiran Lu Meichen muncul untuk pertama kalinya. Dia bisa menggantikan Qin Lang untuk mati. Dia tahu bahwa ruang penyimpanan akan meledak dan mungkin saja sosok bayangan ini adalah perpisahan. Dia menangis lagi. Hati Yuking juga dipenuhi dengan sentimen yang tak terkatakan. Tidak tahu apakah itu adalah kesal atau terharu. Pinjamkan kepadaku selimut, helm dan tameng. Qin Lang mendapatkan jaket militer yang basah dari Satpam. Lalu dia mengenakan helm yang berpatroli di malam harinya dan menyalakan senter di atasnya. Kemudian, dia membawa tameng dan bergegas masuk ke dalam. Mengapa orang itu bergegas masuk ke dalam lagi? Bukannya dia baru saja menyelamatkan Presiden Lu? Siapa lagi yang ingin dia selamatkan? Aku mendengar bahwa kakaknya Sekretaris Yu masih di dalam. Anak muda ini terlalu berani. Dia masih ragu-ragu pada dirinya sendiri yang telah melalui bahaya. Jika dia masih belum menikah, aku pasti akan menikahkan adikku dengannya. Sekelompok pekerja merasa prihatin pada Qin Lang. Wajah mereka menunjukkan rasa kagum yang tak terkatakan. Qin Lang tidak mendengar pujian ini. Dia hanya ingin bergegas ke lantai 3 sesegera mungkin dan membawa orang keluar sebelum ruang penyimpanan meledak. Api di lantai jauh lebih kuat dari sebelumnya dan Qin Lang telah menggunakan waktu 3 menit untuk bergegas ke lantai 3. Jaket militer di tubuhnya juga menjadi tapak tangga. Seluruh koridor dipenuhi oleh asap. Dia hampir saja tidak bisa melihat jari tangannya sendiri. Gelombang panas di sekitarnya menyerbu kemari, yang jauh lebih panas daripada ketika dia pertama kalinya masuk. Dia tidak mendengar gerakan apapun saat dia membawa Lu Meichen untuk melompat keluar, sehingga Qin Lang juga berhenti untuk berteriak. Lalu dia menargetkan ruang rapat dan bergegas masuk ke dalam. Pada saat yang bersamaan, dia melirik ke arah ruang penyimpanan di seberangnya. Pintu anti pencurian itu sudah runtuh dan api sedang membakar kotak itu. Situasinya sangat berbahaya. Qin Lang mengertakkan giginya, lalu dia menendang pintu ruang rapat dan bergegas masuk ke dalam tanpa mementingkan keamanannya sendiri. Qin Lang. Saat ini, di lantai bawah, Lu Meichen melihat gedung dan terus berteriak, "Kamu harus baik-baik saja, harus baik-baik saja." Jika bukan karena semua orang menariknya dengan erat-erat, diperkirakan bahwa dia juga akan ikut bergegas masuk ke dalam.